Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPA kelas 8. Dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya. Kali ini kita masuk dalam pembahasan materi tentang sistem gerak pada manusia. Dalam video pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang sistem gerak pasif, ya. Sistem gerak pasif. Nah, jadi siapkan dulu tulis dan bukunya agar nantinya bisa dicatat poin-poin penting dari materi yang Bapak sampaikan. Masuk ke dalam materinya. IPA kelas 8. Sistem gerak pada manusia. Tujuan pelajarannya, siswa dapat mengetahui sistem gerak pasif pada manusia. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, jadi siswa nantinya dapat mengetahui sistem gerak pasif pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terbagi jadi dua. Itu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Nah, ada dua, sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Nah, apa saja yang ada di sistem gerak pasif? Yaitu ada rangka, tulang, proses pembentukan tulang, hubungan antar tulang, gangguan dan kelainan pada tulang. Jadi sistem gerak pasif itu rangka, tulang, proses pembentukan tulang, hubungan antar tulang, gangguan dan kelainan pada tulang. Rangka merupakan sekumpulan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan vertebrata, rangka biasa terletak di dalam tubuh yang dibalut oleh daging dan kulit. Susunan rangka yang demikian disebut endoskeleton atau rangka dalam. Nah, jadi manusia itu ada rangkanya. Rangka merupakan sekumpulan tulang-tulang. Nah, rangka itu adalah sekumpulan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dan hewan. Jadi dalam tubuh kita ini ada rangka, itu tulang-tulang yang bentuk tubuh kita ini, ya. Itu rangka manusia. Sama dengan hewan itu ada tulangnya. Jadi yang bentuk tubuh hewan itu dari sekumpulan tulang. Fungsi rangka. Nah, yang pertama formasi bentuk tubuh. Jadi fungsi rangka itu formasi bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh manusia yang seperti ini jadi adanya rangka yang dari tulang. Formasi sendi-sendi. Nah, ada sendi-sendi antara tulang pada sendi-sendinya, sendi lutut. Pelekatan otot. Nah, dalam rangka itu ada pelekatan otot-otot. Nah, sebagai pengungkit. Nah, rangka itu sebagai pengungkit. Penyokong berat badan. Nah, rangka itu penyokong berat badan. Semakin berat badan manusia, semakin berat rangka untuk menyokong berat badan kita, ya kan? Proteksi atau perlindungan. Nah, tempat pembentukan sel darah. Nah, dalam rangka itu juga fungsinya tempat pembentukan sel darah. Fungsi imunologis, penyimpanan kalsium. Nah, dalam rangka itu ada penyimpan kalsium. Kalsium itu dari tulang. Nah, ini bentuk tengkorak manusia. Nah, ini ada di paling atas ini namanya tengkorak atau skulu. Tengkorak ini kan. Nah, yang ini tulang belakang atau bagian leher. Nah, tulang dada ini, tulang rusuk yang ini, ya, tulang belakang, gelang panggul nih, ya, nah, tulang belakang ini, nah ini tulang belakang, gelang panggul, tulang kelangkang, nah ini tulang kelangkang ya, coccyx, tulang pergelangan tangan nih, tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tengah, nah ada ini panahnya ya, tulang paha, tulang tepung lutut, nah tulang betis, tulang kering, nah tulang pergelangan kaki, nah tulang kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, nah ini ya,
tulang pengumpil. Nah, ini tulang hasta, tulang lengan atas, tulang belikat. Nah, tulang belikat ini ya. Tulang selangka. Nah, ini bisa dicatat anak-anak. Nah, bisa dicatat, kalau bisa digambarkan bentuk tengkoraknya nih. Jadi dipanah-panah nama tulangnya ini ya. Nah, jadi rangka itu terdiri dari sekumpulan tulang. Nah, ini namanya rangka manusia. Jadi terdiri dari sekumpulan tulang. Nah, dari bermacam-macam tulang. Jadi ada dari tengkorak sampai tulang jari kaki ya. Nah, ini rangka. Berikutnya, pengelompokan rangka manusia. Macam-macam rangka. Rangka aksial. Rangka itu terbagi jadi dua. Itu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tengkorak, tulang punggung, dan tulang dinding rongga. Rangka apendikular, gelang bahu, dan anggota gerak atas. Kemudian gelang panggul dan anggota gerak bawah. Nah, jadi macam-macam rangka. Tadi ada dua. Rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tengkorak, tulang punggung, dan tulang dinding rongga. Rangka apendikular, gelang bahu dan anggota gerak atas, gelang panggul dan anggota gerak bawah. Nah, tulang. Tadi kan rangka, ini masuk ke tulang. Jadi rangka itu terdiri dari tulang-tulang. Nah, tulang merupakan komponen pembentuk rangka tubuh. Nah, pada umumnya rangka tubuh manusia disusun oleh 206 tulang. Jumlah tulang tersebut masih terbilang sedikit dibandingkan jumlah pada saat seorang baru dilahirkan. Nah, jadi rangka manusia itu tulang manusia itu fungsinya membentuk rangka tubuh. Jumlahnya umumnya 206 tulang. Tapi pada saat bayi baru lahir jumlahnya lebih banyak ya, dari 206 tulang. Itu tulang. Nah, ini masuk ke tugas. Sebelum masuk ke tugas, kita bahas sedikit lagi, kembali ke awal. Sistem gerak manusia tadi ada sistem gerak aktif, sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif itu terdiri dari rangka, tulang, proses pembentukan tulang, hubungan antar tulang, gangguan dan kelainan pada tulang. Rangka. Nah, rangka itu merupakan sekumpulan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan vertebrata, rangka biasa terletak di dalam tubuh yang dibalut oleh daging dan kulit. Susunan rangka ini bukan disebut endoskeleton atau rangka dalam. Fungsi rangka: formasi bentuk tubuh, formasi sendi-sendi, pelekatan otot-otot sebagai pengungkit, penyokong berat badan, proteksi, tempat pembentukan sel darah, fungsi imunologis, menyimpan kalsium. Nah, ini bentuk rangka manusia. Ini bisa dicatat anak-anak. Pengelompokan rangka manusia. Pengelompokannya tadi ada dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Tengkorak, tulang punggung, tulang dinding rongga. Kalau rangka apendikular itu ada dua, gelang bahu dan anggota gerak atas, gelang panggul dan anggota gerak bawah. Tulang merupakan komponen pembentuk rangka tubuh. Pada umumnya rangka tubuh manusia disusun oleh 206 tulang. Jumlah tulang tersebut masih terbilang sedikit dibandingkan jumlah tulang pada saat seorang baru dilahirkan. Nah, jadi jumlah umumnya tulang pada manusia 206 tulang. Nah, untuk materinya sampai sini dulu. Pembahasan tentang sistem gerak pasif ya. Sampai sini kita lanjutkan ke video penunjukan berikutnya. Ini untuk tugasnya. Apa yang dimaksud? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rangka dan sebutkan fungsinya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tulang. Nah, jelas ya videonya. Kemudian dikumpulkan. Untuk pengumpulannya, untuk pengumpulannya minggu depan aja ya. Kamis tanggal berapa?
Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ya, kumpulkan Kamis tanggal 13 2020 ke WA yang ini ada nomornya ya, jelas ya tugasnya. Demikian video kali ini dari Bapak, semoga dapat dipahami dan kita kembali lagi pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga anak-anak tetap semangat. Sekian dari Bapak, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.